Masuk akal nggak? Tadi nyebut kaos cepet banget, bawahannya lupa. Terlalu banyak bohong saudara ini. Susi nggak bisa jawab nih. Anak Putri Chandrawati. Siapa bapaknya sebenarnya? Misteri makna behind the scenes video klip terkenal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kita lanjut tentang POV-nya Susi. Susi siapa ya? Susi Chandrawati. Loh. Kenapa? Karena sama ya. Nggak ART-nya, nggak majikannya, sama-sama Tuti gitu. Harusnya ganti nama nih. Tuti bukan Susi, tukang tipu. Kalau Susi, sukang sipu. Loh. Jadi ini yang lagi mau bahas apa? Lucu banget nih. Karena kemarin pas sidangnya itu, ini majelis hakim tuh tanya nih. Siapa anaknya Susi? Anaknya Susi siapa? Siapa anaknya Putri gitu. Anaknya Putri ditanyakan satu-satu, terus jawabannya Susi ini bahkan dia ragu. Apakah PC yang melahirkan anak keempat dari FS ini? Nah. Let's go kita bahas. Jadi kemarin tuh banyak yang tanya nih, emangnya bener ya Susi sama yang di foto awal-awal sama yang di persidangan kemarin itu emangnya orangnya sama? Kok beda banget? Yang di awal itu terlihat, yang di awal tuh, yang di foto ini nih, terlihat agak sedikit tuir gitu. Tapi yang kalau di persidangan tuh terlihat lebih muda gitu. Nah kebalik ya, PC kalau di foto terlihat lebih muda, aslinya terlihat lebih tuir. Jadi menurut Let's Go sini udah dijawab ya, ini asli gitu. Kenapa? Karena Baradae pun nggak menolak ya. Baradae kan kenal Susi, tahu siapa Susi gitu. Kalau ini peran pengganti, mungkin Baradae bakal bilang, lah ini siapa pak? Ini bukan Susi pak. Ini kayak pembantu komplek tetangga sebelah, ini ada di sini ikut-ikut doang. Nah itu pasti udah dikonfirmasi sama Baradae. Tapi Baradae ya nggak bilang apa-apa. Bahkan dia pun ketawa ya dengar pernyataan-pernyataan Susi ini gitu. Saya mau nanya sama saudara. Masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara Putri tergeletak. Saudara minta tolong. Dijawab sama saudara bercerita tadi, saudara kuat dengan saudara Joshua berantem. Masuk akal nggak? Kok saudara bisa memastikan bahwa di bawah saudara Ricky menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Yang lucu juga komen Sobat Let's Go yang ini nih, bahwa kalau menurut di TV-TV ya, orang yang tiba-tiba berjilbab di persidangan itu kemungkinan besar dia bersalah gitu ya. Bener juga ya. Kebanyakan kasusnya kan kayak gitu ya. Bahkan majelis hakim itu bilang, kamu pikir saya bodoh ya? Gitu. Karena apa? Karena jawaban-jawaban Susi ini aneh-aneh gitu. Ditanya siapa aja yang tinggal di rumah Saguling gitu, dia menjawab, dia tuh nggak menjawab itu, nggak tahu atau beberapa nama tapi nggak semuanya. Ketika ditanya, kamu Susi, kamu pikir saya bodoh ya? Kami ini bodoh? Mungkin dalam hatinya Susi, iya pak. Kalau nggak bodoh, bapak kan udah tangkap, udah penjarain FS sama PC itu udah lama, tapi bapak enggak kan? Ini nggak tahu ya, ini Susi ini bukannya Susi dipermainkan hakim, tapi hakim dipermainkan Susi nih. Ketika ditanya anak ya, siapa anaknya FS sama Putri yang nomor 4, dia namanya Arka. Kamu tahu nggak lahirnya tanggal berapa? Lahirnya itu tanggal bulan 3 pak, gitu. Siapa yang melahirkan ini? Dia diam. Kamu tahu tempat lahirnya di mana? Nggak tahu pak. Kamu kok bisa tahu tanggal lahirnya, tapi kamu nggak tahu tempat lahirnya? Pas ngomong tanggal lahir cepet banget kamu. Pas ngomong tempat lahir, kamu diam aja. Nah, ini kecurigaan ya. Apa nih? Kenapa Susi curiga ya? Menurut Let's Go, bahwa tempat lahir itu kan gampang ya. Maksudnya, kalau kamu di Jakarta, ada berapa sih rumah sakit di Jakarta? Dan Putri ini kan jenderal gitu loh, istri jenderal itu pasti rumah sakit besar kan? Nggak mungkin Susi itu jawab, di bidan pak, bidan dekat rumah saya gitu. Ya kan enggak kan gitu. Ini pasti rumah sakit besar, rumah sakit terkenal gitu. Dan juga yes, ini hal-hal yang mudah untuk dijawab itu, tapi Susi ini nggak jawab. Nah ini kan membuat kita curiga bahwa kayaknya ini bukan Putri. Kalau ini benar-beneran Putri, kenapa kamu ragu Susi? Apa jangan-jangan kamu anaknya, kamu mamanya gitu? Siapa yang melahirkan? Yang melahirkannya saya pak. nggak bohong ya. Nih curiga, pernyataan Susi kan bikin semua orang curiga. Yang pertama, siapa anaknya, siapa ibunya yang melahirkan ini? Apakah anak ini adalah permintaan PC dari Brigadir Yosua mungkin? Karena kita udah pernah bahas bahwa PC ini pernah minta Yosua untuk dicarikan anak gitu, untuk dia besarkan gitu, karena dia masih haus kasih sayang belayan anak gitu. Apa dia pengen main
orang tuaan, dia punya anak gitu, anak adopsi gitu. Yosua kamu jadi papanya, saya jadi mamanya ya. Loh. Dia kan takutnya kayak gitu ya itu, karena Susi aja yang udah lama kerja di situ ragu-ragu loh. Atau mungkin ini memang anaknya Ferdy Sambo dari istri yang mana? Loh. Kan? Nah, gara-gara kamu Susi nih, semua orang jadi mencurigai hal-hal yang tidak perlu dicurigai. Nah, ini menurut Let's Go ini hal yang minus banget ya. Dan nggak cuman itu ya, pernyataan-pernyataan Susi ini juga dibantah Baradae. Contohnya apa? Contohnya bahwa Ferdy Sambo ini lebih sering tinggalnya di Bangka daripada di rumah Sangguli gitu. Saguling gitu. Karena kalau dia di rumah Saguling itu biasanya cuma weekend. Kalau nggak Sabtu Minggu. Nah, Senin sampai Jumat siapa yang nemenin nih? Lah, apa mungkin ditemenin si cantik? Loh. Itu mungkin kalau kayak gitu ya masih bukan wajar ya, masih beberapa kasus pernah terjadi lah. Mungkin sang jenderal ada yang nemenin gitu. Tapi pertanyaannya kan bukan itu. Pertanyaannya Senin sampai Jumat, siapa yang nemenin Ibu Putri? Loh, kalau sang suami nggak ada, nah, ini pertanyaan loh. Ini jangan-jangan yang nemenin Bobo siapa? Guling. Alias babi guling. Loh. Nggak, bercanda. Jadi dia bilangnya juga babi guling. Lucu ya. Jadi Oke, lanjut ya. Jadi Baradae ini juga bilang bahwa Yosua ini menurut keterangan Susi, dia tuh nggak ada kamar di Saguling. Dia bohong, Susi itu bohong bahwa Yosua itu punya kamar di Saguling. Nah, ini nggak dijelasin ya, apa dia punya kamar pribadi atau kamar ajudan. Ini cuman disebutin bahwa oleh Eliezer, Yosua ini punya kamar ajudan di Saguling. Dan barang-barangnya, barang-barang almarhum semuanya di sana. Nah, ini kamar ajudannya nih satu kamar beramai-ramai, berdua mungkin, atau memang kamar pribadi khusus untuk Yosua gitu. Kalau ini adalah kamar pribadi untuk Yosua, sudah niat sekali berarti ibu ya. Nyiapin kamar untuk Yosua, biar apa? Biar Senin sampai Jumat bisa bobok di situ. Loh. Boboknya di kamar ajudan, Yosuanya jaga di depan gitu. Kan takutnya kan Ibu Putri kan nggak nyaman gitu tidur di kamar sendirian, takut ya karena nggak ada sang suami. Jadi boboknya di kamar ajudan, ajudannya di depan kamar, nggak ngapa-ngapain gitu, cuma pindah kamar aja, takut kan gitu. Ditepis nih pernyataan-pernyataan Susi oleh Baradae. Dan nggak cuman itu, Susi kan juga kemarin Let's Go bilang bahwa dia tuh nggak tahu jadwal FS itu. Ini kan salah nih menurut Eliezer ya, dia bilang nggak mungkin Susi nggak tahu. Kenapa? Susi ini yang nyiapin sarapannya, Pak. Nah, biasanya FS ini mungkin ke kantor atau di pagi-pagi, kan makan dulu ya. Yang nyiapin sarapan siapa? Ya masa Kuat Ma'ruf? Terus Susi kerjanya apa dong? Nyupir. Jadi yang nyiapin sarapan ya Susi. Ya pasti kan tahu ya, siapin sarapan tuh jam berapa. Aduh, bangun, ini udah waktunya Bapak sarapan, saya harus siap-siap gitu. Aneh kalau Susi menjawab, kapan Bapak berangkat kerja? Nggak tahu, Pak. Biasanya sih saya siapin sarapan jam 7. Habis itu Bapak sarapan. Habis sarapan baru pergi. Nah, pas pergi ini saya nggak tahu tuh jam berapa. ini nggak masuk akal. Nggak masuk logika. Karena hal ini bikin hakim dan jaksa itu marah ya. Sampai jaksa tuh bilang bahwa ini kita pengen masukin Susi ini dalam tindakan pidana kebohongan laporan palsu gitu, atau kesaksian palsu yang udah disumpah. Ini bisa dipenjara 7 tahun gitu. Nah, Susi, kamu rela? Kamu rela 7 tahun, nah? Buat di penjara. Ini kan Susi ini gimana ya jadinya ya? Dibilang dia bego, dibodoh-bodohin majikannya, tapi majelis hakim bilang dan juga jaksa yang lain bilang bahwa Susi ini pinter sebagai ART, dia bisa ingat-ingat hal-hal yang penting yang bukan urusannya dia, kayak memapah PC atau pertengkaran Kuat Ma'ruf dan juga Yosua, dia bisa ingat. Tapi hal-hal yang kecil dia nggak bisa ingat. Kayak siapa? Kemarin Let's Go bilang, Kuat Ma'ruf kerja di sana sebagai apa? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu yang mulia itu. Tolol! Aneh. Ini masa Kuat Ma'ruf ditanya kerja sebagai apa dia nggak tahu. Dan juga pas ditanya, siapa pengasuh dari anak yang keempatnya PC ini? Dia bilangnya, ada Pak, suster gitu. Ya suster siapa? Ya suster. Namanya siapa? Namanya kamu nanya namanya siapa? Kamu terjadi Tanjung. Kamu nanya namanya siapa? Namanya Alif, Pak. Jadi dia bilang namanya Alif gitu, dan baru majelis hakim marah ya. Kenapa kamu baru bilang namanya Alif? Tadi saya tanya siapa aja yang tinggal di Saguling, kamu nggak ada sebut nama Alif. Terus dia jawab, karena Alif udah keluar, Pak.
Hah? Udah keluar? Kenapa kamu nggak bilang? Kapan dia keluarnya? Kayak keluarnya saya nggak tahu, Pak. Lah, kenapa dia tahu? Orang yang namanya Alif, tapi nggak tahu kapan dia keluarnya. Wah, ini let's go nontonin Susi ini stres ya. Dan Susi juga di sini merubah pernyataan di mana waktu di Magelang, saat Ibu PC sakit dan Yosua ingin memapah, yang katanya Yosua ingin gendong PC, itu sampai ke atas, ke lantai 2, itu dilarang sama Kuat Ma'ruf. Di sini Susi mengganti pernyataannya. Awalnya dia bilang Yosua mengangkat PC, tapi sekarang diganti. Yosua mau mengangkat PC, tapi karena PC terlalu berat, dosanya, nggak bisa. Jadi dia bilang bahwa Yosua baru mau mengangkat PC, tapi dihalangi oleh Kuat Ma'ruf. Dia bilangnya, jangan kamu angkat-angkat, ini ibu loh, ini ibu PC nih. Ini majikan kamu, jangan macam-macam. Nah, dia bilangnya kayak gitu. Tapi kan Let's Go udah pernah bilang, badan PC ini sebesar apa sih? Sebesar pesut Ancol. Nggak, bercanda. Maksudnya kan berat gitu loh. Kita lihat dari postur tubuhnya aja kan berat. Nah, menurut Eliezer, dari keterangannya Eliezer bahwa Yosua ini sempat minta tolong Eliezer. Eliezer bantu dong buat ngangkat ibu yang katanya kelihatan sakit ini buat ke lantai atas. Tapi pas Eliezer mau bantuin ngangkat, PC ini menyetop Eliezer gitu. Saya nggak mau diangkat sama kamu, saya cuma mau diangkat sama ayang aku, Kuat Ma'ruf. Nggak bohong-bohong. Itu canda ya itu. Jadi dia memang mau berdua nih mau ngangkat karena apa? Karena kan nggak kuat ya. Jadi berat besarnya aja nggak kuat. Jadi Yosua minta bantuan Eliezer tapi tidak mau. PC-nya akhirnya dilarang juga sama Kuat Ma'ruf. Akhirnya Susi yang katanya memapah gitu. Susi kecil ya, PC besar tuh dimapah gimana? Memapah ke lantai 2 gitu karena sakit. Dari ini kan kita simpulkan bahwa majelis hakim udah gedek banget nih, gedek. Curigaannya bahwa dari pernyataan Susi ya, yang pertama, anak-anak dari PC ini di awal juga netizen udah mencurigai apakah anak-anak dari PC ini anak kandung dari PC dan FS, entah PC-nya doang atau FS-nya doang atau dua-duanya gitu. Ini kan kecurigaan ya. Takut-takutnya kan di awal tuh udah banyak rumor yang beredar bahwa coba tes DNA anak-anaknya. Apalagi KM itu pernah kerja 10 tahun gitu. Yang paling dicurigai bagi para netizen bahwa salah satu anak dari PC sama FS ini adalah ada DNA ini KM ya. Rumor-rumornya ya di kecurigaan-kecurigaan netizen gitu. Itu yang banyak netizen ingin mencari tahu ya. Berani nggak tes DNA KM atau nggak PC FS sama anak-anaknya, karena PC selalu minta kelonggaran penahanan karena alasan anak gitu. Nah, lalu yang kedua adalah Susi ini dibayar berapa atau dari kerudungnya itu pakai headset atau enggak gitu. Kok jawabannya Jaka Sembung bawa golok banget nih gitu, alias goblok. Untuk seorang saksi ya, ini apakah dia rela menukarkan jiwanya untuk ya udah deh saya berbohong aja nggak apa-apa demi menyelamatkan PC sama FS juga, toh nanti saya dibayarin kalau di penjara bagaimana nih. Nah, atau jangan-jangan keluarganya dia diancam gitu. Nah, itu kecurigaan para netizen dan banyak pihak ya bahwa Susi ini di bawah tekanan gitu. Atau yang ketiga, memang Susi ini terlibat dalam rencana PC itu. Jangan-jangan PC memang niat habisi Yosua, terus sempat curhat juga sama Susi. Jangan-jangan Susi kasih ide gitu. Oh, gimana kalau habisnya di Duren 3 aja, Bu? Ya, jangan-jangan takutnya kan seperti itu ya. Nah, Susi ini banyak nggak taunya, tapi cara dia ngomong nggak tahu itu menyeratkan dia tahu gitu. Kalau Bribka RR kan dia bilangnya banyak nggak taunya, tapi dari Bribka RR nih tersirat bahwa Bribka RR ini memang orangnya polos aja dan pelangak-pelongok gitu ya. Jadi nggak taunya lebih ke arah emang ada kayak gitu, kaget nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau Susi ini lebih terlihat bahwa dia tahu sesuatu, cuman dia nggak mau ngungkapin hal itu gitu. Nah, menurut kalian gimana sih tanggapan tentang Susi ini? Coba komen aja di bawah. Mungkin abis ini Let's Go bakal buat lagi video tentang Susi ini yang banyak banget pernyataan yang membuat hakim itu jengkel gitu ya. Thank you banget udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya, bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.